Tuh, udah Match DFC The Clubhouse episode 3. Tiga terus, Tiga terus dan naik. Aduh. Kenapa bisa? Nggak bisa karena Banyak halangan. banyak halangan. Padahal kita bukan perempuan. Betul sekali. Berhalangan. Berhalangan terus sama tidak ada budget. Aduh, bisa lah investor masuk. Masuk ke YouTuber UMKM ini. Nah, betul. Butuh juga apa mic ada mic kan ada kamera HP itu sana, oke? Ada kamera HP. Ya bisa lah di sini ada kayak di sini alat rekaman kayak begitu Terus di sini ada mic begitu mic di sini dua atau kalau ada nanti apa lagi? Nanti ada tamu bisa juga di situ. Ya masa iya, masa Asir masuklah. Tuh, Jadi istilahnya Levis masuk. Kami meminta support kalian guys. Nah, terus Saweria ada nanti lah dikasih masuk di mana kan? Di belakang kamera. Oh ya, tunggu. Oke. Sebelum itu jangan lupa subscribe One Love Betul. Arsenal ini ya guys. Oke. Karena saya juga sendiri bikin channel Ya. YouTube sendiri tentang Arsenal, tentang video tentang Arsenal ya. Oke. Ada dua fans Arsenal by the way. Oke, kita langsung masuk di match. Yang pertama itu ada Celta Vigo Versus Barcelona. Yang lagi-lagi pasti fans Barcelona di seluruh dunia Oh iya, mengeluhkan. sebagai fans Barcelona nih, apa yang kau lihat di pertandingan semalam? Wah, Semalam ya? semalam. Tadi subuh ya. Tadi subuh. Iyo. Yang kulihat di match Barcelona versus Celta Vigo lawan Barcelona ini yang tandang di mana tadi itu tandang itu. Di kandangnya Celta Vigo. Ya, karena Celta Vigo lupa namanya guys. Lagi-lagi sudah unggul 1, dicetakin 2 sama Sergio Carreira. Lewat apa? Highline defense. Dan di mana highline defense ini kelemahannya Barca. You name it, match untuk menang lawan siapa lagi? Newcastle. Karena highline defense. Tapi setelah itu di match lawan Sevilla 4-1, terus di match lawan PSG 2-1, terus di match lawan Real Madrid. Dan untung itu gol pertamanya Madrid lawan Barca yang Mbappe itu offside. Kalau tidak capek. Mungkin itu salah satu resiko dari bermain highline ya. Karena lini belakang itu terlalu tinggi terlalu tinggi ke depan, jadi rawan kena counter. Nah, kurangnya juga tuh yang bisa main highline itu cuma Inigo Martinez. Nah, Inigo Martinez itu satu pemain yang lebih cocok main highline defense. Coba kau lihat match-matchnya Barca di musim lalu. Siapa yang bisa tangani serangan baliknya Mbappe di match pertama El Clasico tahun lalu di kandangnya Madrid yang 4-0 itu lebih pas. Siapa lagi? Inigo Martinez. Ya lainnya Sayang ya dijual di sayangnya Al-Nassr. ke Al-Nassr itu salahnya. Harusnya yang kunjul itu Araujo. Harusnya di beberapa game itu dia Hansi Flick kehilangan sosok Inigo Martinez yang bisa menjalankan taktik highline-nya. Dia harus cari taktik lain gitu, atau menambal orang baru gitu. Tapi Apalagi Hansi Flick juga dalam wawancara post match dia tidak mau menang 1-0 lawan Barca. Dia itu mau pakai caranya sendiri ditambah dengan DNA-nya Barca. Kamu tuh highline defense sama tiki taka yang gimana? Yang kulihat juga highline defense ini ya, yang kayak kau bilang tadi terlalu tinggi. Dan highline defense-nya itu dia itu di satu langkah sebelum garis pertengahan.
kalau Barca. Hmm. Tapi itu ya, itu lagi yang jadi masalahnya Barca, highlight defense. Nah, Yang itu terlalu riskan ya untuk kena counter. ya baru Dan menurut di game ini Celta Vigo lawan Barcelona dengan kemenangan Barcelona yang meyakinkan, cukup yang bisa dibilang cukup meyakinkan. Apakah saya melihat di sini Lamine Yamal mencetak gol? Apakah di sini ini menjadi salah satu kebangkitan dari beberapa ya, game bisa keturunan bilang, dari Lamine Yamal? bisa nggak bilang begitu. Kenapa nggak bilang Lamine Yamal ini setelah putus dari Nicole, bukan Jeffrey Nicole, nah bukan disclaimer, bukan. Menurut ini jadi kebangkitannya lah dari 3 match lawan ya cetak gol terus. Satu apa pertama itu kan sebelum Bruges lah, terus Bruges juga sebenarnya sebenarnya 2 cuma dihitung karena gol bunuh diri. 2 berapa lagi? 2 tadi 1 dihitung 1 karena gol bunuh diri. Terus kemarin juga lawan Celta Vigo 3 berapa? Gol ketiganya. Jadi bisa nggak bilang ini adalah kebangkitannya Yamal. Tapi tidak muka terlalu jumawa begitu bilang, Masih ada game-game berat. ya masih ada game-game berikutnya. Jadi bisa dibilang ini salah satu game redemptionnya Lamine Yamal ya. Ya, Bisa dibilang ambisi yang ya lalu tidak tercapai ya. di beberapa 4 match sebelum dia cetak gol rajin seperti ini. Redemptionnya ya. Ya redemptionnya kalau saya kulihat. Dan di satu poin yang kutangkap di game ini Celta Vigo Barcelona dengan kemenangan Barcelona tentunya. Lewandowski mencetak hat-trick. Yes. Apakah memang sebagai kacamata fans Barcelona, kau ini sudah tak ragu dengan kualitas yang dimiliki Lewandowski di depan gawang, Ya, finisher terbaik, salah satu finisher terbaik di era modern sepak bola sekarang? kalau saya kulihat iyalah. Karena Lewandowski itu kulihat bahkan satu musim di jeleknya Lewandowski di 23-24 itu sebenarnya di 23-24 akhir musim dia tuh sudah mau dilego. Wah, Serius. unexpected. Iya, cuma datang Hansi Flick Ya. dan bujuk ya bilang mungkin dibujuk jangan pindah karena saya masih butuh. Jadi stay di musim lalu. Kalau kau ingat di El Clasico ada 2 golnya. Oh 3 gol di El Clasico. 3 gol di Clasico. Di 4 El Clasico nah. Hmm. Ada 3 dia cetak. Pertama, waktu Brest El Clasico jilid pertama yang 4-0 pertama. Kedua, waktu Piala Super Spanyol penalti itu kalau nggak salah gol kedua 2-1 ya gol gol kedua ya gol 2-1 gol 2-1-nya siapa lagi? Barcelona. Dan ini jadi hat-trick ketiganya bersama hat-trick ketiga keempat. Oh nanti deh. Pokoknya hat-trick keempatnya ini bersama Barcelona. Di era Xavi 2 kali sama Flick 2 kali. Dan pokoknya ini hat-trick keempatnya Lewandowski bersama Barcelona lah. Dan 6 poin, 6 gol. Kalau bukan 6 gol di La Liga untuk sementara. Ya bisa gak bilang bisa gak bilang bisa kejar Mbappe. Oh enggak. Belum. Agak susah itu ya. Tapi pada akhirnya kan kau tidak akan meragukan seorang Lewandowski ya. Iyalah, Depan gawang. tetap.
Lewandowski itu striker mematikan guys. Striker yang Yang ini klinikal depan gawang. ya kalau mau bilang bandingkan dengan Ferran Torres, Ferran itu lebih cocok dijadikan super sub. Oke lanjut, kita lanjut di match. Oke, kita lanjut ke match EPL. Yoi. Yang pertama itu Sunderland versus Arsenal. Yoi, Yang dimana skornya itu 2 sama guys, dua sama. atau draw. Bagaimana Arsenal, menurutmu ini? Arsenal versus Sunderland versus Arsenal. Sebagai fans Arsenal, bagaimana kacamatamu? Dari kacamataku, Arsenal di match ini bermain dengan skuad pincang. Siapa yang tidak main? 7 penyerangnya, 7 penyerang absen di match ini. Di game ini Arsenal bermain pincang dengan skuad pincang. Penyerang utama menghilang. Jadi Mikel Merino sekali lagi menjadi jawaban di depan mereka ini. Menjadi striker dadakan. Dan saya bilang Merino di sini cukup quiet gitu. Saya kulihat nah sebenarnya Dia tidak terlalu efektif di game ini. Yang biasanya dia jadi striker mendadak dengan kualitas kehadiran di kotak penalti yang tinggi. Kali ini Sunderland bisa meredam salah satu kehadiran Merino, yaitu kehadirannya di opposition box. Dengan Sunderland dengan bermain fisikal, tidak bisa menghalangi segala macam serangan Arsenal, sampai Arsenal harus mengakui keunggulan babak pertama dari gol pertama Sunderland, yaitu dari akademi pemain Arsenal sendiri, Dani Ballard. Bagaimana perasaanmu tuh sebagai fans Arsenal? Dicetaki sama Daniel Ballard. Siapa? Daniel Ballard. Bagaimana perasaanmu? Sejauh ini nggak ada perasaan apa-apa sih. Dari pemain akademi yang dilepas itu menurutku punya step feather sendiri di klub lain. Jadi dia bisa mencari kesuksesan, dan kebetulan saja Sunderland Daniel Ballard ketemu Arsenal yang dimana dia menimba ilmu di LN, akhirnya dilepas di Lego. Pada akhirnya dia bisa sukses, dan itu bagus buat karirnya. Ini menunjukkan bahwa kalian dalam scouting sepak bola itu nggak ada yang sempurna gitu. Kau tidak bisa melihat titik kalian pemain secara nyata gitu. Kalian akan menyadari bagusnya pemain itu, bagus atau tidaknya pemain itu kalau kita beri kesempatan di luar klubnya gitu. Anggaplah Daniel Ballard beberapa tahun ke depan bagus, akankah Arsenal ambil? Kalau dia bermain secara konsisten, mungkin bisa. Karena mengingat umurnya masih muda juga. Jadi ya di sepak bola you can never say no. Betul. Dan Arsenal di match ini jigli sekali di babak pertama. Nah, sloppy. apa kan Arsenal ini 8 game di 8 game tidak semua kompetisi tidak kebobolan. What do you think about the defense in this match? Kalau dari match ini saya harus akui memang Sunderland bugi tim baru Arsenal. Jadi penghalang baru Arsenal. Bermain fisikal kuat sekali. Arsenal dibuat kerepotan dengan bermain fisikal. Diajak duel beberapa kali kalah. Contoh di babak pertama itu Arsenal permainannya sangat jelek. Tidak menggambarkan 8 pertandingan itu yang bisa banyak orang bilang Arsenal itu klub hebat, klub tidak tergambarkan di sini. Nah, kan dari 8 match 8 match tidak kebobolan. Menurutmu dari berapa tadi pemain Arsenal yang cedera, apakah itu yang mempengaruhi? Apakah itu yang mempengaruhi defense-nya Arsenal? Oh enggak lah. Karena defense Arsenal sudah kuat. Defense Arsenal itu enggak ada yang absen.
Mereka hanya kesulitan mencetak gol. Sumber cetak golnya dari utamanya yang mana? Baru kali ini yang kebobolan dan tidak menang akibat error yang tidak diperlukan yang dibuat oleh pemain Arsenal. Ya. Karena lawannya juga bermain fisikal dan Arsenal juga sekedar informasi sangat lemah bermain melawan tim yang fisikal. Sangat lemah. Mereka terganggu dengan duel kontaknya, body contact secara langsung, memenangkan bola bagaimana, dan gol-golnya Arsenal itu kayak ibarat di match ini kayak buyat, nggak berarti di gol terakhir Sunderland. Oh iya, nah, fun fact. Setiap Arsenal di dua musim jadi title contender di 22-23 dan 23-24 selalu dipusingkan dengan tim-tim kayak begini. Sunderland, Fulham, siapa lagi? West Ham, pokoknya tim-tim kecil lah. Ini tim-tim kecil ini yang menghambat Arsenal sebagai juara. Itulah kenapa di 22-23, 23-24 hampir. Dan ya itu dilihat Arsenal lawan tim-tim kecil gimana? Terus sejauh ini mereka melakukan dengan baik kok. Hanya ini kebetulan Sunderland yang lagi up form ya di Liga Inggris sekarang ini. Kita pindah ke match selanjutnya. Chelsea Wolves. Yang dimana Chelsea itu menang 3-0 atas Wolves yang dimana Chelsea dicetakkan gol oleh Malo Gusto, Pedro dan Pedro Neto. Nah ini Chelsea yang kulihat sebagai apa menurutmu? Piala kayaknya nggak konsisten juga ini tim. Iya betul. Dari kacamata saya penikmat Liga Inggris tidak terlalu konsisten. Nah karena kadang up form, kadang downhill formnya itu sangat. Nah naik turunnya ini tim tuh cepat sekali. Naik turun betul. Nah di pekan keberapa itu dikalah sama MU. Terus naik lagi menang lawan Liverpool. Setelah itu kan yang menang lawan Liverpool, habis itu kalah lawan Sunderland. Nah, habis itu kalah lawan Sunderland. Ini lagi menang lagi nih 3-0. Chelsea ini ya seperti katamu tadi kan. Naik turun begini. Tim ini terlalu tidak konsisten. Nah, kadang up form, kadang downhill formnya itu sangat kelihatan sekali. Itu Chelsea. Karena sepertinya Enzo Maresca itu pelatih mereka masih cari-cari taktik yang pas buat untuk menyerang, untuk transisi bertahannya seperti apa. Chelsea itu kalau bertahan itu gampang diacak-acak. Nah, tapi kalau menyerangnya oke. Sama persis 11-12 sama Barca, cuma Barca kan highline defense. Kalau ini kan dia menunggu counter attack yang bagus gitu. Oh iya, sama Garnacho. Kalau saya lihat Garnacho berapa asisnya? 2 asis nih Garnacho. 2 asis dan mungkin ini salah satu game redemptionnya juga. Iya. Sudah waktunya datang. Iya. Karena Garnacho nggak bisa berlama-lama untuk santai di IPL kan. Iya. Dia sudah hafal atmosfer IPL itu di Liga Inggris lewat klub Manchester United. Yang dimana Garnacho itu di Lego ke Chelsea, maka game-game awal Garnacho di Chelsea itu juga kurang menyenangkan sih, masih cari hawa positif. Ya. Dan kebetulan sekarang ini tinggal dia mempertahankan formnya aja, bagaimana caranya. Nah, oke, kita lanjut lagi kayaknya ke match Chelsea sekarang dengan kemenangannya ya semoga konsisten dan untuk Chelsea semua klubnya konsisten. Karena saya sebagai penikmat Liga Inggris agak meragukan inkonsistennya, sangat tidak konsisten. Walaupun di musim lalu juara Conference League dan FIFA Club World Cup itu tidak menjadi gambaran besar. Tidak jadi gambaran besarnya. Oke. Kita ke match selanjutnya, Tottenham Manchester United. 2-2.
Tottenham melawan Manchester United yang dimana Tottenham sempat sempat unggul terlebih dahulu. di 90+1 itu kalau misalnya live reaction Manchester United unggul terlebih dahulu, terus dikejar oleh golnya Mathys Tel dan unggul di menit terakhir lewat Richarlison, di mana Richarlison buka melakukan baju lagi. selebrasi baju lagi. Tidak berhenti pemain ini mencari sensasi ya. Ini pemain kok kayaknya lawan Tunggu, ada fakta lagi. apa itu? Dari 2 match dia melakukan selebrasi gol seperti ini. Kalah. Gagal meraih kemenangan. Gagal menang. Gagal menang. Walaupun itu kan kalau misalnya Padahal di game ini Tottenham tinggal mempertahankan keunggulan loh. Mempertahankan keunggulan saja. Jadi justru mereka kayak bermain lebih terbuka lagi, membuka celah untuk Manchester United. Yang dimana gol terakhirnya itu Mathys De Ligt mencetak gol untuk Manchester United, menyamakan kedudukan 2-2. Dan game bisa dibilang crazy game juga sih. Nah. Oh iya, ada ya fun fact-nya nih. Selama Buyarkan. Bukan. Selama siapa lagi back kiper terbarunya United, Lemans. Selama Lemans yang main di United belum pernah kalah. 5 game kah? Ini bukan rocket science, pasti ada alasan di balik semua ini. Nah, dan seperti ditergamkan di match ini, mereka bermain untuk menang. iya. Tapi sayang pedang mereka melukai satu sama lain dan tidak ada yang melukai secara fatal. Menurutmu Manchester United ini bermain seperti apa di sini? Kalau saya lihat United, Apa poin-poin dari match ini? ada beruntung sih. Soalnya ada beruntung. Kau tidak nonton? Iya. Cuma gini, United ini siapa yang cetak kan? Brand Bumo. Iya. Bumo. Bagaimana dia cetak? Bumo itu gol yang semalam itu dari cut inside baru tendang gol. Sama kayak ciri khas Bukayo Saka, dia harus cut inside dulu. Ini pemain kuakui bagus. Iya sih. Brian Mbeumo itu salah satu step ladder dari kebangkitan Manchester United musim ini. Di mana dia menyumbangkan gol GA setiap pertandingannya. Wah, ini pemain ini magic untuk mereka. Pembelian yang bagus. Nah, betul. Matheus Cunha kembali. Belum terlalu memberikan impact besar buat tim. Dan Mbeumo. Dan di sini faktanya Mbeumo mencetak gol golnya itu cantik. Golnya cantik dari cut inside. Di mana memanfaatkan celah dari yang diberikan oleh Tottenham Hotspur. Dulu. Yang tadi Richarlison. Matchnya apa itu yang Liverpool. Liverpool di musim lalu kalau tidak salah. 2 musim lalu. 2 musim lalu kan? Oh iya 2 musim lalu. Weh itu tahu kalau di live reaction mau berteriak mau lihat game show padahal dia perlu tenang dulu begitu ya. Iya, harusnya kan Kayak fokus untuk menang. Fokus dulu untuk bertahan, jangan dulu selebrasi. Game apa? belum selesai. Game belum selesai. Selama 90 menit itu belum habis, belum orang tiup peluit, belum betul-betul menang. Terus di match ini setelah gol Mbeumo, di mana Mbeumo mencetak gol cut inside yang celahnya diberikan oleh pemain Tottenham sendiri, masuklah Mathys Tel mencetak gol. Ini balasan untuk Tottenham Hotspur. Ini Tel dari yang ke Bayern Munchen. Oh iya, Bayern Munchen. Terus dibeli permanen. Enggak Ya, bagus. dia mencetak gol dari memberi crossing dari salah satu pemain Tottenham. Saya lupa itu seperti apa guys. Dan siapa guys? Bagusnya juga dan memanfaatkan crossing itu dan mencetak gol. Bagusnya juga Richarlison itu. Gol kedua Tottenham dicetak oleh Richarlison yang memanfaatkan sontekan gol tendangan dari luar kotak penalti dari pemain Tottenham dan masuk menjalar lewat kepalanya menjalar ke gawang Manchester United, unggul 2-1. Di sini Richarlison membuktikan bahwa attitude is the problem for him. Attitude terbesar, betul. Ego for him. Terlalu Sebenarnya Tottenham ini di match ini hanya memerlukan untuk mempertahankan keunggulan saja.
mempertahankan hubungan, tapi memilih untuk konsentrasi untuk memilih kill the game. Kita sudah tahu semua, Manchester United kekuatannya itu di counter attack. Nah, Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan celah di setiap lawannya. Dapat lewat Matis Delik di menit terakhir. Lihat game show itu. The real late game show. Itu salahnya. Memanfaatkan dari corner, Selesai. mendapat celah yang dari tiang jauh, tiang kedua yang diberikan oleh Tottenham. Sekali lagi, pemain Tottenham tidak bisa fokus menjaganya. Betul. Kalau Dan Nabila game berakhir 2-2. Kalau Nabila fans Arsenal apa? Dia mau bahas sih. Di luar konteks. Di game terakhir dan tidak kalah serunya untuk fans Manchester City. Oke. Dan fans Liverpool Harus merana sekali lagi. sekali lagi Di mana Manchester City membantai, bisa bilang skor itu Membantai, membantai lah. Liverpool 3-0 tanpa balas. tanpa balas. Di mana yang dicetak gol, di mana golnya itu dicetak oleh Erling Haaland. Si Gagal. robot. Ini Ini liganya Haaland sih. ya, Haaland sangat bisa, mendominasi liga ini. bisa. Erling Haaland, Nico Gonzalez dan gol terakhir itu Jeremy Doku. Menurut karena penonton match ini, saya mau bertanya, Erling Haaland, saya mau bertanya, lagi dan lagi. Robot. apakah Erling Haaland best striker, one of the best striker in the world in this century? Iyalah. Kalau di PN iya. Sudah Kenapa? pasti, ya kan? Kenapa gak bisa bilang begitu? Boyong dari Dortmund. Berapa lagi harganya? 60 juta 60 juta euro. Terus musim pertama top skor. Masa iya? 30 gol. 30 gol kah? Berapa? 50 gol, saya ingat. Dan kayaknya ini pemain tembus ratusan 100 gol. Tembus juga atau bagaimana? Sudah masuk 100 gol. 10 besar top skor besar IPL. Nah, Tercepat. Salah satu tercepat. Alan Shearer yang Nomor pertama. pertama butuh ratusan game. Dia cuma puluhan juga, dan tahu nih lupa. Ratusan juga, tapi dia periodenya lebih singkat. Nah, Erling Haaland. Erling Haaland ini pemain, kalau muka bilang 11-12 dengan Ronaldo sih, cuma kalau Ronaldo itu bisa tendangan bebas, bisa bikin se kayak Remandi, maksudnya dia tuh bisa cetak dari mana saja, kayak bisa free kick, bisa penalti. Tapi kalau Haaland kan kuliah itu dia lebih ke klasik number 9. Klasik nomor 9. Dia lebih bisa tap in. Itulah kenapa Haaland Enggak juga tap sih. Dia juga bisa macam memanfaatkan umpat oh iya. crossing susah. Iya, kayak ini tadi golnya Matias Gua masih Nunes. ingat, kalau saya itu masih ingat golnya Haaland melawan Dortmund. Oh, yang itu ya? Yang tendangan kungfu. Ya. Umpan dari Cancelo yang melakukan trivela Yes. dari sisi kiri menggunakan kaki kanan, itu kan mustahil untuk Ya, itu kayaknya waktu juara City deh. ya waktu treble. Waktu treble. Di situ saya sudah lihat kualitasnya Haaland. Wah, ini striker memang Merinding pemain Pak. Erling the Robot Haaland. Ya. Ini memang liganya Haaland. Sebenarnya tuh namanya itu Membuktikan Haaland bukan Braut tapi robot. Iya. Erling Robot Haaland. Iyo, bukan Braut. Enggak tahu ya, dia tuh kayak depan gawang itu kakinya tendangannya itu selalu pasti menangkap gawang itu bola. Nah, tapi Either save di save oleh kiper ataupun tiang. ya, Jaminan gol depan gawang. Betul. Sangat klinikal, betul. tajam sekali. Nah, Terakhir saya lihat pemain dari sisi saya, ya. terakhir saya lihat pemain seperti itu Van Persie sih. Wis. Van Persie. Baik. Terakhir saya punya gol striker kayak klinis depan gawang jaminan gol atau di save atau kena tiang itu Van Persie. Tapi, wait, bukan juga karena bias, karena banyak Van Persie.
Saya fans Arsenal guys, tapi saya masih suka Van Persie. Weh, iya toh. Saya beda dengan fans Arsenal lain. Yes. Yang justru yang buat saya suka Arsenal, kita bukan Yes, sir. Fabregas dan Van Persie. Nice. Nah, Wah. ada lagi satu pemain yang fenomenal di match kali ini. Campelnya bukan Florian Wirtz. Gue 0 dari- 11. sebenarnya Yes, game. dari Gol. kacamata saya ya, Florian Wirtz ini pemain Nah, berbakat sekali. cuma Saya pun fans timnas Jerman. nah, Saya lihat game-game dia itu di waktu di Leverkusen, Wirtz ini salah satu pemain magical. cuma ada satu yang hambat sebenarnya Wirtz cetak gol. Kau tahu siapa? Siapa? Salah. Sudah. Iya ya, di 2 game terakhir di Liga Di 2 Champions. game terakhir. Liga Enggak. Champion dan Liga Champion dan Manchester City. Iya, Liga Oh Champion. iya iya. Iya Dia menang 5-1. Iya iya yang menang 5-1. Ada Salah punya peluang depan gawang. Florian Wirtz punya peluang depan gawang. Iya Tapi lebih tapi Salah lebih memilih untuk melakukan shooting langsung daripada mengoper ke Florian Wirtz yang Hmm. jelas-jelas kosong. depan gawang. Nah, Kiper sudah tidak jaga depannya. nah. Gitu. Eh, Menurut saya Florian oh Wirtz tidak, waktu lawan MU juga. ini juga. Iya, ada itu yang di menit-menit, kayaknya di menit 70-an kan, 70-an menuju ke 80 yang pas seri, yang pas disamakan sama Gakpo, yang pas disamakan sama Gakpo ada itu kan di depan gawang nih, di sini gawang tuh gawang, ya di sini salah di sini tengah ada Wirtz. Bagaimana kau menurutmu sebagai pemain bola, anggap atau kau jadi pemain bola, kau sebagai Salah, kau lihat ada pemainmu bisa kau oper dari sini, ada Wirtz bisa kau shoot, atau kau shoot sendiri, mana menurutmu lebih Tergantung situasi kembali. tapi itu situasinya tuh sudut sempit. Iya, cocok. Maka dari itu kembali situasi. Kita harus lihat situasi. Kipernya jaga dari sudut sempit, jangan shoot. Iya. Punya teman kosong, mending dioper. Iya. Kan cetak gol. Iya. Nah ini juga yang kulihat Liverpool tadi malam. Florian Wirtz ini bisa dibilang ini pemain magical sih. Nah, Masih dan sampai sekarang itu pun saya masih akui dia itu pemain magical. nah, iya. Di Leverkusen itu angka-angka dia mencetak GA itu di luar Tinggi. ekspektasi sih. Cuma Fenomenal. Salah. Sorry maaf ini untuk fans Liverpool. Salah. Bro, salah. Iya. Begini. Salah satu yang bikin kegagalan Florian Wirtz itu tidak lepas dari Salah juga sih. Karena dia itu bermain untuk ego dan trik. Saya pikir dengan umur segitu, dengan pencapaian dia di IPL, Nah, dia itu lebih Dia baik kayaknya- bermain untuk tim ya. saya juga tuh. Oh iya, ini juga kenapa Liverpool tadi malam. Liverpool ini anggaplah tuh di tiang umpan di match ini, umpan dari sisi kanan itu lebih banyak serangannya. Tidak ada yang masuk ke tengah. Lebih tunggui ke yang kedua. Tidak ada ini di tengah. Siapakah siapa sekarang strikernya kah? Yang siapa? Liverpool. Iya. Yang tadi malam main Hugo. Hugo Ekitike di. Harusnya Hugo Ekitike itu bisa sambar itu bola. Sambar saja. Nah, di situ mungkin bisa dapat satu lah. Tapi lagi-lagi Liverpool ya, gitu nih. Terus ada juga kontroversinya, golnya Van Dijk tidak disahkan. Kenapa itu tidak disahkan? Karena Robertson dianggap menghalangi pandangan. Padahal sebenarnya kayak tidak deh. Bukan. Kalau dari kacamata penonton sepertinya kayaknya memang bukan. Itu kok Bukan karena dia begini. Robertson itu tipis sih, tipis. Bisa ya ini
itu charge 50-50 lah. Ya, Yang di beberapa permasalahan itu penaltinya Erling Haaland. ya itu juga karena Itu cocok penalti, itu betul. Tapi kita kembali sedikit saja kita kembali. Gamenya lawan Arsenal Newcastle, Wes. di mana Gyökeres mengincar memburu bola, dia dihalangi sama Nick Pope. Nick Pope, dia kakinya dengan Nick Pope, terkena dengan jelas lututnya kena, Ya, tapi tidak diberikan penalti. betul. Dianggap diving. Konsistensi kembali lagi, salah satu keresahan kita sebagai fans Liga Inggris, apapun timnya Nah, kita, apapun timnya, keresahannya kita itu wasit sekarang itu punya kepribadian sendiri sih. Ya. Mereka lebih memilih headline untuk mereka sendiri Nah, daripada menjalankan rule of the game. Gitu. nah, itu juga itu yang kalau kau nonton Liga Inggris seperti apa yang Nabi bilang dia ini, ya begitu nih. Oke, di mana gol kedua Manchester City dicetak oleh Nico Gonzalez. Iya. Disampaikan dari Nico Gonzalez deflect ya. Deflect. Siapa lagi? Tapi tetap Siapa? Van Dijk. Sebenarnya saya lihat gimana Liverpool ini ada dua pemain yang kayak bisa kak bilang problematik begitu. Sorry dong the best Liverpool, minta maaf banget ini. Dua. Salah sama Van Dijk. Padahal sebenarnya para dua pemain itu sangat berpengaruh buat Liverpool Nah. dari 10 tahun terakhir ya. Nah, Van Dijk 9 tahun terakhir. 9 atau 8 tahun terakhir. Van Dijk dan tuh kenapa terlalu kayak ngebiarkan bola masuk begitu. Kayaknya dia tuh udah kehilangan touch Nah. sebagai top defender. Nah. Dia tuh lebih jaga area sekarang daripada jaga man to man. Nah, Jarang di beberapa game sekarang itu saya lihat Van Dijk jarang jaga beberapa man to man. Dia biasanya jaga satu orang untuk menghalangi, dia punya crossing, operan, shooting. Sekarang itu dia lebih cover area. Yang justru di mana itu taktik Liverpool fullbacknya yang disuruh untuk menutup crossing dan secara game pada umumnya itu yang betul. terus Tapi lanjut. tapi kita semua tahu kalau Van Dijk itu Ya, dulu top defender, Nah. di mana dia bisa mematahkan semua serangan lawan. Sekarang dari kacamata saya kayak dia lebih menjaga area, di mana dia itu kurang ahli di situ. iya. Iya. Salah itu tadi yang mau gue bilang terlalu egois di depan gawang. Bisa diumpan, nasut. Jelena, itu dua orang. Oke, gol terakhirnya Manchester City yang dicetak oleh Jeremy Doku. Dem. Gol yang cantik, melengkung. Sedikit trivia ya. Pemain cepat itu rata-rata punya tendangan yang akurasi tendangannya jelek loh. Di Jeremy Doku ini saya lihat nggak ada jelek-jeleknya. Ada trivianya nak tentang Doku. Cari dulu. Bahas dulu deh. Apa mau kau bilang tentang ini pemain? Ya saya lihat ini dalam kacamataku pemain sayap itu jarang punya tendangan yang bagus, kualitas tendangannya bagus. Ya. Tapi di Jeremy Doku ini beda. Ball carrier bisa, one on one situation bisa. Bolanya tuh kadang-kadang terlalu keras menuju gawang di save. Tapi untung ya ada usahanya untuk di save. Dan kelihatan salah satu skill yang masih dipunya oleh Jeremy Doku, sekaligus sayap modern, membuktikan di game Liverpool sontekan tajamnya merobek gawang juga Mamardashvili, kiper Liverpool. Wah, Luar biasa. Dan misalkan kau tahu, tambah dengan Doku nak. Doku mencatatkan namanya dengan memenangkan 11 duel. 7 dribble, 3 create chance, dan 3 shots on target dalam satu pertandingan. itu lawan Liverpool. Itulah Liverpool tadi malam. Dan ini setara dengan setelah Eden Hazard kalah Chelsea melawan West Ham pada April 2019. Wah, catatan impresif ya. Catatan impresif. Dan sama-sama dari Belgia. Yoi. Terus siapa lagi?
Oh, untuk Mamardashvili. Dia satu-satunya kiper yang tunggu. Oh ini. Sejak musim 23-24 tidak ada kiper yang menyelamatkan lebih banyak penalti selain Giorgio Mamardashvili di 5 kompetisi top Eropa. Dan masih dia ya. Masih dia Save dari Erling Haaland. 6 Wah. 6 save penalti dari dia. Dan yang kulihat memang Mamardashvili itu memang kiper bagus sih. Dan Liverpool punya 2 kiper bagus. Iya, cuma Biasanya lagi cedera. ada saja cedera. Nomor Destil menggantikan dan bisa lah dikatakan menjalankan tugasnya dengan baik. Ya. Menggantikan Alisson. Dan Oke. wait, sedikit lagi. Apa itu? Pep Guardiola 1000 games. Wah. Di match yang ke-1000-nya 716 kemenangan. Tadi lawan siapa lagi? Lawan Liverpool 156 seri, 128 kali kalah. Debut pertamanya itu ketika menangani Barcelona B lawan lupa lawan apa. Dan memenangkan 40 trofi, 40 Premier League 6, FIFA World Cup, Club World Cup 4, Super Cup 4, League Cup 4, Champions League 3, La Liga 3, Bundesliga 3, Super Copa de España 3, Community Shield 3, Copa del Rey 2, DFB Pokal 2, FA Cup 2. Saya pikir untuk catatan itu impresif sekali sih untuk seorang pelatih Pep Guardiola. Pep Guardiola. Dan Mojak bilang, jangan deh, terlalu ini, Iya. terlalu Bias ya. terlalu bias dan nanti memancing masalah kan. Kita nggak mau cari masalah karena kita masih baru guys. Oh iya, kita mau bikin match ini bro, ada Apa itu matchnya? matchnya tuh Arsenal. Kita bahas dulu tipis-tipis dari 3 ini. Berikan saja dua bocoran ya. 2 atau 3 ini? 2 saja. 2 4 Yang- oke 2 yang sudah di Yang kau paling mau keluarkan itu apa? Arsenal yang juara tanpa terkalahkan di musim 2004 temanya, dan Maroko yang menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia Mewakili Afrika. mewakili Afrika. Jadi tunggu tanggal mainnya guys. Tunggu tanggalnya, kita lagi cari namanya, kita lagi cari. Sebetulnya vendor mau masuk lagi. Kalau orang Makassar bilang lato. Lato lagi. Iya. Lato lagi. Apalagi ini kita lagi cari nama, kita lagi cari vendor kalau ada mau. Bisa kali. Oke guys, itu dia. Ya itu mah deh. Itu guys dari kita Mes DFC dan gabungan mungkin akan digabung oleh One Love Arsenal ID. Ini Denny. Oke. Dan ini Aga. Oke. See you later guys. Bye. The Clubhouse episode 3. Semoga ada episode 4 dan seterusnya. Bye.